لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini meringankan langkah kaki kita, memberi kita taufik untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju masjid ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah ditinggikan dan diangkat oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan setiap langkah itu juga menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang tadi kita laksanakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ganjaran sesuai yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan dan juga untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran beliau, orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair yang di dalamnya disebutkan tentang dosa-dosa besar kepada Allah beserta ancamannya.
baik itu dari ayat Al-Quran ataupun dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang dikarang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang telah lalu, pertemuan yang telah lewat, kita membahas tentang dosa besar yang ke-22, yaitu dosa ghulul, dosa mengambil harta orang lain dengan cara berkhianat, yang juga sudah kita jelaskan maknanya secara umum dan juga makna khusus yang biasa digunakan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Dan kita kemarin sampai pada penyebutan 3 macam kezaliman. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di penghujung pembahasan tentang dosa besar ke-22 ini, sebagaimana di akhir pembahasan pekan yang telah lalu, adalah menyebutkan tentang perbuatan zalim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wadh-dhulmu ala thalathati aqsamin. Ahaduha aklul mali bil batili, wa thaniha dhulmul ibadi bil qatli wal darbi wal kasri wal jirahi, wa thalithuha dhulmul ibadi bis syatmi wal la'ni was sabbi wal qadhfi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan perbuatan zalim itu ada 3 macam. Jadi ketetelu ya ete termasuk perbuatan zalim. Ada 3 macam. Kalau salah satu dari 3 ini dilakukan, apalagi ketelu-telu ya, berarti orang yang melakukan itu disebut orang yang zalim, melakukan aniaya kepada orang lain. Dan juga dosa zalim ini bahagian daripada dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, perbuatan zalim itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama dari perbuatan zalim adalah aklul mali bil batil, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Jadi zalim yang pertama atau perbuatan zalim yang pertama adalah perbuatan zalim yang berkaitan dengan hartan uluh lain. Ketika ada uluh menduan hartan uluh lain atau kuman hartan uluh lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang diharamkan, maka perbuatan mengkinan hartan uluh lain dengan cara ete termasuk perbuatan zalim. Itu bentuk yang pertama dari perbuatan zalim. En pun kareh araya menduan hartan uluh teh, hantam menduan hartan uluh tun si huang pembahasan syariat Islam ada beberapa penyebutan cak. Ada yang kita bahas ini di dosa yang ke-22 ini disebut dengan ghulul, menduan harta uluh dengan cara berkhianat. Harta milik uluh are hasil rampasan perang induaya beheluam sebelum dibagikan. Itu menduan harta dengan cara berkhianat yang di dalam bahasa Arab disebut dengan ghulul. Nah, ini cara mengambil harta seperti ini kemudian dimakan atau dipergunakan untuk yang lainnya, ini juga termasuk perbuatan zalim. Entah mengkinan harta uluh lain dengan cara yang tidak benar. Atau misalnya di dalam syariat Islam ada juga yang disebut dengan ghasab, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara merampas, dengan cara yang tidak dibenarkan dan cara merampas hinuluh. Itu menduan harta nuluh lain cak. Nah, termasuk zalim berarti. Kemudian nanti setelah ini dosa yang ke-23
Al-Imam Az-Zahabi membahas tentang dosa sariqah. Sariqah ini juga salah satu cara menduan harta nuluh lain dengan cara yang tidak benar, dan itu juga bahagian daripada perbuatan zalim yang pertama itu. Jadi pokoknya pun cara mendua ya. Pun cara mendua ya hartan hayun uluh lain teh. Kalau cara mendua ya dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan, yang diharamkan oleh Allah di dalam Islam, maka itu termasuk perbuatan zalim dari segi mengambil harta orang. Jadi zalima pada mengambil atau memakan harta orang lain. Itu yang pertama. Jadi zalim berkaitan dengan harta. Perbuatan zalim berkaitan dengan harta. Wathaniha, yang kedua, bentuk perbuatan zalim yang kedua gikuan beliau adalah zulmul ibadi bil qatli wad darbi wal kasri wal jirah, yaitu berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah dengan cara yang pertama bil qatl, membunuh uluh, wad darbi yang kedua memukul, wal kasri yang ketiga mematahkan tulang uluh lain, kemudian wal jirahi atau melukai orang lain, mahawi abihimang. Nah itu bentuk perbuatan zalim yang kedua, berkaitan dengan fisik uluh. Kalau anda kan berkaitan dengan harta yang pertama, menduan harta ya dengan cara zalim, dengan cara yang tidak dibenarkan. Kalau yang kedua itu perbuatan zalim berkaitan dengan fisik uluh lain, entah membunuh uluh, menyebabkan uluh mati, kemudian mencatuk uluh, kemudian menyebabkan tulang orang lain menjadi patah, begitu juga melukai orang lain, itu zalim ya, mengepehe uluh lain lah, atau zalim yang berkaitan dengan fisik orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yukun beliau wasalisuha, perbuatan zalim yang ketiga adalah zulmul ibadi bisyatmi wal la'ni wasabbi wal qadfi, yaitu berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama bisyatmi, dengan memaki, mencaci. Berarti itu perbuatan zalim yang berkaitan dengan kehormatan uluh lain. Perbuatan zalim yang berkaitan dengan kehormatan orang lain. Wal la'ni, melaknat uluh tidak salah dengan ini ya, nyumpah ilaknatah. Wasabbi, begitu juga mencela uluh. Wal qadfi, begitu juga termasuk bahagian zalim yang nomor 3 ini adalah melakukan qadzaf, yang sudah pernah kita bahas, yaitu menuduh seorang muslim baik-baik melakukan perbuatan zina. Menuduh muslim baik-baik melakukan perbuatan zina, melakukan dosa zina, ini qadzaf. Nah ini berkaitan dengan kehormatan, hantam yang seperti itu merusak kehormatan orang lain. Makanya dosa zalim atau perbuatan zalim yang ketiga itu berkaitan dengan kehormatan. Jadi berkaitan dengan harta nuluh, berkaitan dengan bisa kita sebut fisik uluh lain, berkaitan dengan kehormatan uluh lain, ketelu-telu itu adalah perbuatan zalim. Dan itu disinggung oleh Nabi SAW dalam beberapa momen, dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika beliau melaksanakan hajjatul wada', haji perpisahan, sebelum beliau meninggal si tahun ke-9 Hijriah. Beliau melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada', haji perpisahan, satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam hidup beliau. Ketika beliau memberikan beberapa khutbah, jadi beberapa kali khutbah beliau si haji nengete. Ketika beliau memberikan beberapa khutbah kepada jemaah haji yang ikut bersama beliau,
Nabi SAW mengingatkan, di antara isin khutbah beliau mengingatkan tentang telu macam te, mengingatkan tentang dosa zalim berkaitan dengan harta nuluh, zalim berkaitan dengan darah orang lain atau fisik orang lain, kemudian zalim berkaitan dengan kehormatan orang lain. Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW beberapa kali, si momen yang sama, si haji wada' te hantam ketika itu beliau beberapa kali khutbah, tidak sekali khutbah mah ketika haji wada' te, beberapa kali khutbah. Nah, ini disebutkan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa qad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina, di Mina. Faqal, beliau mengatakan, beliau bersabda, di antara isi khutbah beliau itu apa kata Rasulullah, mengingatkan tentang bahaya yang nang telu macam mandau. Zalim terkait harta nuluh, zalim terkait kehormatan nuluh, zalim terkait fisik uluh atau dahan nuluh. Kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, muttafaqun alaih. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, darah umat Islam maksudnya, wa amwalakum dan harta-harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian, alaikum haram, itu haram atas sebahagian kalian. Artinya sesama muslim tidak tahuin menumpahkan darah muslim lainnya. Sesama muslim haram hukuma menduan hartan muslim lainnya. Sesama muslim haram hukuma merusak kehormatan muslim lainnya. Nah, itu kan nang tailuan daw nyebut Nabi. Nang tailu nang nyebut Al-Imam Adz-Dzahabi, perbuatan zalim yang dibagi menjadi tiga tadi. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah atau fisik, berkaitan dengan kehormatan. Gikuan beliau, ketahuilah sesungguhnya darah kalian, fisik, begitu juga harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu hukumnya haram atas kalian. Sesama muslim tidak boleh untuk menumpahkan darah saudara muslimnya, tidak boleh merampas harta saudara muslimnya, tidak boleh merusak kehormatan saudara muslimnya dengan cara pun. Kan cara hari macam contoh misalnya berbuat zalim yang berkaitan dengan harta. Nah, salah satu perbuatan zalim yang berkaitan dengan harta adalah melakukan perbuatan ghulul, berkhianat untuk mengambil harta nuluh lain. Nah, harta rampasan perang, kulih beperang uluh are, harus saya ngumpulan helo, tapi inya hukaya behelu midai ngumpulain untuk dibagi. Nah, itu berkhianat. Itu salah satu contoh perbuatan zalim. Jadi dengan apapun caranya, yang tiga ini kata Rasulullah hukumnya haram, harus diperhatikan betul-betul dan harus dihindari. Kikuan beliau, kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari kalian ini. Hari itu, hari ketika mereka berada di Mina, yaitu hari raya. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, seperti kehormatan bulan kalian, bulan Dzulhijjah, karena pelaksanaan ibadah haji ketika itu kan salah satu bulan haram, bulan Dzulhijjah. Kemudian ikon beliau, fi baladikum hadza, seperti kehormatan negeri kalian ini, negeri Mekah, tanah haram. Maka sama hukumnya macam itu ikon beliau. Hukumnya macam itu sama, tidak boleh berbuat zalim terkait fisik seseorang, terkait harta seseorang, terkait kehormatan seseorang. Kehormatan uluh itu dengan nyame berarti melakukan kezaliman ya. Entah itu menggibah uluh, entah itu memaki uluh, menuduh uluh berzina, itu merusak kehormatan uluh, itu perbuatan zalim. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, ini tiga bentuk perbuatan zalim. Jadi apapun salah satu dari tiga ini kalau dilakukan oleh seseorang, maka orang yang melakukannya adalah orang yang zalim, dan perbuatan itu perbuatan aniaya yang dosanya sangat amat besar di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai berulang kali Nabi mengingatkan, bahkan ini termasuk pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantam dipesankan oleh beliau di haji wada. Dan itu termasuk di akhir-akhir kehidupan beliau. Beliau kan meninggal si tahun ke-11 Hijriah. Meninggal si tahun ke-11 Hijriah. Nah, haji wadanya si tahun ke-9 Hijriah. Bulan Dzulhijjah. Itu berarti si akhir tahunan dari tahun ke-9 deh. Imbah itu tahun ke-10, di awal tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal beliau meninggal. Artinya ini termasuk boleh dikatakan, bisa dikatakan pesan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tekankan sehingga beliau ulang beberapa kali. Saking bahaya ya melakukan perbuatan zalim terkait nang telu macam tuh. Kenapa hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam pembahasan dosa besar yang ke-22, ghulul ini? Karena ada kaitan ya. Anda kan ghulul wanita termasuk perbuatan zalim berkaitan dengan harta. Makanya beliau membahas hadis itu sihuang bab atau sihuang dosa besar yang pembahasan dosa besar yang ke-20, yang ke-22. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir dari bab atau dari dosa besar yang ke-22 ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Itu hadis awalnya menunjukkan bahwa bersuci itu adalah salah satu syarat sah salat. Salah satu syarat sah salat adalah suci. Baik itu suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, begitu juga suci dari najis di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat salat kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan di beliau, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Salat mida berwudu'en, mida inirimahi Allah Subhanahu wa taala en. Salat uluh nang lagi junub, mida mandi junuben sebelum ia sembahyang, mida inirimahi Allah en. Salat uluh nang si pakaian atau si badaya ada najis, lalu mida bersucien dari najis, mida memperasihi najis teh, maka mida inirimahi Allah Subhanahu wa taala en sembahyang. Dan hukum haram. Kalau itah ketahuan arep tun lagi berhadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar, kemudian iintan sembahyang, maka menggawi sembahyang dalam kondisi berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, mida wudu'en atau uluh junub, mida mandu junuben, maka menggawi sembahyang hukum haram. Mida sekedar mida sah mah sembahyang itah, tapi itah dapat dosa gara-gara sembahyang mida wudu teh. Berdosa. Baik dari awal sengaja mida wudu sembahyang atau sengaja dalam keadaan hadas lalu sembahyang, dari awal itu mida sah sembahyang, kemudian uluh nang melakukan itu dapat dosa. Atau si benteng sembahyang batal, misalnya harus besalang sembahyang, taketot waktu sembahyang misalnya, harus ilihi sof, elah hantam mahamen dengan kawal helakan tahu kan, supaya beda ketahuan kawal ya kunang mengetot kikoya, jadi inharusan kubi sembahyang berdosa macam itu. Jadi harus besalang. Kalau si benteng sembahyang batal ludun itah, maka itah baudu bahasa imbatalan, memang batalan sembahyang itah ilihi ete kemudian baudu elah menarusen. Kalau inharusan itah berdosa sembahyangna sudah pasti ya mida sehen. Maka ikon Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Kemudian ikon Nabi melanjutkan hadisnya, wala sadaqatan min ghulul, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah atau zakat yang mana harta itu diperoleh dengan cara ghulul tadi, merampas harta nuluh lain dengan cara berkhianat. Beda nerima ya Allah. Atau secara umum di sini Nabi SAW menyebutkan Allah tidak akan menerima sedekah yang mana hartanya itu diperoleh dengan cara ghulul tadi. Ghulul kan sebelumnya sudah kita bahas. Tapi maksud Nabi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Walaupun cara
mendapatkan harta itu bukan dengan cara gulul. Ini pun cara. Kalau itu harta ya harta haram, maka kikuan Rasulullah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ini terima ya Allah. Tidak ada pahala ya. So hadis lain Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Harta duan menakau, harta duan merampas hainulu, harta duan menduan hainulu. Itu kan harta beda baik-baik kan, beda nerima ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar seberapa kearen sedekah, seberapa kearean meluan zakata. Kalau harta ya duan dengan cara nang haram, mida nerima ya Allah. Mikih kan? Awalnya mida mina hartain. Cuman hantam kulih mengakat petak uluh misalnya lalu meimbul sawit are jadi lu sugih bezakat zakata mida inirima hi Allah Subhanahu wa taala hantamin awala kulih menduan hayunuluh. Jadi seterusnya harta nang imbul hunjunetena menjadi harta nang haram betetarusan. Maka kalau ete nang iluan zakata harta ete nang inyedakahan mida inirima ya Allah Subhanahu wa taala sedekah ini ada pahala ya. Justru dosa yang ada. Hantam awal lebihin menduan hayunuluh, menakau harta nuluh, merampas milik uluh lain. Fanas'alullah at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim. Maka kita meminta kepada Allah taufik untuk melakukan apa-apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha pemurah lagi maha mulia. Jadi lepah pembahasan tentang dosa besar yang ke-22. Kemudian kita lanjutkan dosa besar yang berikutnya, al-kabiratu tsalitsatu wal 'ishrun, as-sariqah. Dosa besar yang ke-23 yaitu dosa mencuri. Dosa mencuri, sariqah. Nah itu nak kita termasuk perbuatan zalim berkaitan dengan harta. Perbuatan zalim berkaitan dengan harta. Bedanya dengan gulul. Gulul itu kan hampir mirip cak menduan harta nuh lain dengan cara berkhianat. Kalau gulul teh contoh kasus yang sering terjadi di zaman Nabi bihin, terjadi peperangan, kemudian kaum muslimin menang, dapat harta rampasan, masing-masing meintan harta rampasan teh, inyohohi Nabi mengumpul ya. Ngumpulan hajar imbagi. Nah kalau ada nang mendua ya tanpa mengumpulkan harta itu terlebih dahulu untuk dibagikan, itulah gulul. Sama bimenduan harta nuluh ya, cuman beda ya dengan menakau tun kareh. Kalau menakau teh menduan harta nuluh lain secara sembunyi-sembunyi besehukan. Tapi sama-sama perbuatan zalim berkaitan dengan harta orang lain. Jadi dosa besar yang ke-23 itu dosa mencuri, atau bahasa pembuanga menakau, atau bahasa halusa menduan harta nuluh tidak berceruman. Nah itu yang dibahas. Dan sariqah atau dosa mencuri ini termasuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa mencuri ini ada hadnya. Had. Dan kita pernah menyampaikan, pernah kita membahas dosa-dosa sebelum aja nang ada hata, ada hukumnya sih uang dunia. Itu had yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh syariat Islam. Seperti uluh nang midah hendak sembahyang, uluh nang midah hendak sembahyang, muslim midah hendak sembahyang, hantam koler misalnya, itu nanti inyoho bertaubat dan inyoho sembahyang, inyoho mengqadha sembahyang nang helu, kemudian inyoho rutin sembahyang. Kalau ia midah hendakin maka ada hukuman akan ia anang midah hendak sembahyang. Hukumnya hukum mati, hukum pancung. Itu had area. Uluh berzina, kalau ia bujang kemudian melakukan dosa zina, maka hata hukumnya si uang dunia di dalam syariat Islam, ditetapkan oleh syariat Islam, itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan inganan dari kampungah, dari lebuya. Syariat Islam macam itu hata. Dan dosa-dosa yang lainnya ada hata, termasuk dosa mencuri itu. Dosa mencuri juga ada hadnya, dan adanya had atas dosa tertentu itu menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah bahas di awal-awal pembahasan kitab Unbihin,
bahwa tanda bahwa dosa itu adalah dosa besar di hadapan Allah ketika di dalam syariat Islam ada hukuman atas pelakunya di dunia. Seperti membunuh, dibunuh juga hukumannya. Nah, mencuri itu ada hata potong tangan, netek lengenya. Tapi ada syarat-syarat akare. Mida seberataan menakau imotong lengenya, bien. Ada kadar harta yang inakau berapa, kemudian harta nang inakau tun tersimpankah atau bahan tangan. Nah itu syaratnya termasuk ya kare. Kemudian uluh nang menakau tun baligam berakalam atau hindayan, itu termasuk syarat untuk memberlakukan had ini, untuk memberlakukan hukuman atas dosa mencuri ini. Jadi ada syarat-syaratnya. Beda setiap menakau lalu netek lengien bien. Ada batasan harta berapa nang inakau. Para ulama fikih menyebutkan di dalam mazhab Syafi'i secara khusus bahwa potong tangan ini sebagai hukuman atas pencurian itu diberlakukan kalau harta yang dicuri itu mencapai rubu' dinar, 1/4 dinar. Dinar itu kan duit emas. Ije dinar 4 gram. Berarti 1/4 dinar ije gram. Nah, berarti kalau ada uluh menakau ije gram emas, kemudian syarat-syarat nang laia terpenuhi, maka inetek lengea. Inetek lengea. Ije gram emas atau yang senilai dengan ije gram emas. Berapa kira-kira ije gram emas regaya? 1 juta. Anggaplah 1 juta misalnya, bay. Berarti uluh nang menakau 1 juta dan harta nang lain nang senilai 1 juta. Itu berarti sudah mencuri harta yang mewajibkan pelakunya itu dipotong tangannya, diberlakukan hadnya. Kalau ia menakau harta mencapai regan ije gram emas tenah. Berarti berapa pikul sawit teh? Kalau ada nang menakau sawit berapa pikul? Telu pikul setengah. Kalau rege 3.000 itu kan 1 juta ije gram emas tenah. Antam lagi mahal emas ah. Tapi kalau regan emas 500.000 berarti uluh nang menakau senilai dengan ije gram emas nang rega ya 500.000 itu berarti itu sudah masuk ke dalam kategori dipotong tangannya atau diberlakukan hukum had. Dipotong tangan, cara memotong lengenya yang pertama, kalau etun pertama kali ia menakau maka lenge hilakan tahu tentengan hetu ya rente tulang nang si awal pergelangan lenge ini tapi dengan telapak lenge tulang itu cuman tidak langsung netekin, tidak sangku menansang tulang gen bien. Cara ate kon para ulama irubut helo, pokoknya hampir cara merubut inarik gancang-gancang sampai berubut tulang atun. Hanyar kalau jadi berubutam hanyar ihiris dengan menghiris apa pisau kah apa pedang kah. Jadi tidak langsung tansang tulangnya irubut helo rente kan ada anu ya pakai kayak ada itu enggak ide irubut hanyar inyayat dagingnya dengan kulit itu hanyar mahete inculupan mara minyak belasu supaya dahaya besalang. Namun beda inculupan mara minyak belasu itu kan bubus dahak kare atau matei jadi macam itu. Jadi kalau sekali menakau netek lagi hilakan tahu tuh tenteng nang tulang atun tapi menetek karena irubut helo. Pokoknya kon para ulama segancang-gancang ati pang merubut kampi cara ela langsung menansang apa pisauin irubut tulang sampai bujo bekepak hanyar inetek. Kalau nang kedua kali ya maka pindah marak payah hilak sambil tenteng payah tun penda atun dan cara sama cak irubut helo. Nah, kampi cara merubut tapi tidak memudah ke pehya itu deh mengepak engkakan tulang deh irubut hanyar inetek. Amun menakau deh teluk kali maka pindah mara lenge hilak sambil sama tenteng hetun aja irubut cah helo hanyar inetek. Kemudian kalau menakau yang keempat kali ya hetun pai hilakan tahu inetek irubut helo hanyar inetek itu hukumnya.
Amun 5 kali pang menakau, lepaham jadi inti anggota badan. Kampi cara menakau jadi lepaham itu. Tapi para ulama membahas itu suang fikih. Kalau yang kelima kalinya masih mencuri juga, jangan kadar harta yang ditentukan tadi dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, diberlakukan apa yang kelima ini, ikhwan para ulama. Yang kelima ada 2 pendapat. Yang pertama di ta'zir. Ta'zir ini semacam hukuman, tapi hukumannya bukan ditentukan oleh syariat Islam, ditentukan oleh pemimpin. Nang layak menurut pemimpin tuh hukumannya selanjutnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, justru dimasukkan ke dalam sebuah tempat model kerangking, kemudian inampeyan sampai tujah, sampai mati. Wah, itu berat berarti. Itu menunjukkan hantamin maka ada hukuman-hukuman macam itu menunjukkan bahwa dosa itu tidak dosa sembarangan, tidak dosa mahianen, dosa berat sampai hukumnya macam itu. Dosa berat. Jadi mencuri ini bukan main-main, makanya perlu hati-hati. Memang se-Indonesia tidak diberlakukan yang syariat itu. Tidak dipakai syariat Islam yang mengatur ini. Nah itu berarti semakin berat hindai. Hantam-hantamin maka ada hatun tujuannya supaya melebur dosa nang igawi etna. Makanya di zaman Nabi ada seorang perempuan menakau, kemudian diberlakukan had oleh Rasulullah SAW. Ini tek Nabi lengea, inyahui Nabi para sahabat menetek lengea. Lalu si perempuan tuh beinsek, apakah aku bisa bertaubat wahai Rasulullah? Kikuan Rasulullah, dipotongnya tanganmu itu adalah bentuk taubatmu. Kikuan Rasulullah. Artinya dengan diberlakukan hukum ini tadi, maka kesalahannya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau tidak diberlakukan syariat ini, maka itu akan dibawa ke hari kiamat nanti persidangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih bebehat hindai, akan lebih berat lagi hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu had macam itu bukan berarti syariat Islam itu kejam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya uluh nang menggawi te jarak dan uluh lain nang menggite macam itu hukumannya jadi jarak cak. Cuman kalau baya ingurung huang penjara atau inenga hukuman berapa tahun misalkan, mida jarain beluak dari hete labuhin dai. Are. Jadi ngurung loh ham. Pas lapas labuhin dai. Memanen sawit dulu mida berceruman. Mida jarain. Coba kalau diberlakukan syariat Islam macam itu. Gite inarik gancang-gancang sampai bekepak. Tulang ada na hanyar inetek culupan marak minyak nang menggurak aku jarak begitu ya. Miceh iya agen jarak menakau. Kembali lagi uluh lain berpikir uluh lain hendak menakau. Jadi dosa syariqah, dosa mencuri itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Dan ada hadnya tadi sebagaimana kita sebutkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Yang pertama, orang yang mencuri orangnya sudah balik dan berakal. Artinya kalau anak uluh atau uluh gila tidak diberlakukan yang hukum haddun. Kemudian yang kedua atau syarat berikutnya adalah bahwa harta yang dicuri itu sampai nisab pencurian, yaitu tadi kita sebutkan 1/4 dinar atau 1 gram emas patokaya, atau yang senilai dengan 1 gram emas. Pun harta nang inakawa kalau senilai dengan 1 gram emas dan uluya balik berakal. Kemudian syarat berikutnya kata para ulama adalah bahwa dia tidak memiliki hak di harta itu. Dia tidak memiliki kepemilikan pada harta itu. Tapi kalau misalnya harta teh hayu ya dengan hayun kawala bersamaan harta indua ya secara sembunyi-sembunyi, itu tentu tidak kawa dia berlakukan hukum potong tangannya. Memang hayun lain dua harta teh misalnya. Jadi nang menakau itu termasuk empun harta teh cak misalnya. Harta teh are empu ya. Udah diberlakukan hukum potong tangan. Atau misalnya ada syubhat. Itu termasuk syaratnya ada syubhat. Bagaimana maksudnya ada syubhat? Ketika yang mencuri itu misalnya seorang anak mencuri hayun ulu bakasah. Hantamean disebut ada syubhat karena orang tua itu kan selama anak itu masih kecil dia memiliki kewajiban menafkahi anaknya. Buah harta nang induan hi anak tena memang nafkah nang memang wajib diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya.
Maka kalau yang macam itu mida termasuk dipotong tangan cak, mida termasuk diberlakukan had. Atau sebaliknya, ulu bakas menakau hiun anak kah? Kan anak tun kare wajib menafkahi orang tuanya. Maka yang semacam ini disebut dengan syubhat dalam pencurian. Juga tidak diberlakukan hukum potong tangan. Atau sawe menduan hartan bane ya. Kan sawe, bane wajib menafkahi sawe ya. Hantamein maka sawe kalau menduan hayun bane yang mida dipotongnya tangan. Bebuah nang indua ya teh memang nafkah hayu ya cam. Gara-gara bane kah mida menengan nafkah misalnya, lalu indua ya besukan-sukan. Makanya mida diberlakukan potong tangan. Jadi ada syarat-syarat. Mida langsung asal menakau netek, asal menakau netek mien. Makanya orang-orang yang menuding bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang ganas, yang zalim, yang menakutkan, itu tidak mengetahui secara rinci bagaimana hukum di dalam syariat Islam. Bagaimana memberlakukan hukum itu, apa saja syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Ketika membunuh uluh kemudian diberlakukan hukum qisas, itu juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ndawete ketika kita membahas tentang menuduh uluh lain melakukan dosa zina, ada syarat-syarat aja. Mida asal menuduh uluh berzina langsung incambuk, bien, ada syarat-syaratnya. Di seberatan ada syarat-syaratnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Ikhwan Allah. Jadi perintah Allah memang, tapi dengan syarat yang Anda disebutkan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua mencuri itu. Nah, ikhwan Allah, potong tangan itu sebagai balasan mereka berdua melakukan pencurian. Nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua. Tujuh ayain supaya jarak menakau dan uluh nama gitu ya miceh menakau. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Maha perkasa, bisa menghukum orang yang melakukan dosa mencuri tadi, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian hakim, maha bijaksana dalam apa? Dalam menentukan hukum itu. Itu luar biasa. Hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukum yang paling terbaik. Tidak ada hukum yang terbaik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan yang semacam itu, kalau diterapkan benar-benar maka tidak ada amnang bahannya menakau. Tidak ada amnang bahannya menggawi dosa itu. Kalau masih are uluh nang menakau, masih are pencurian, menduan harta uluh lain, itu karena hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan, tidak diterapkan, tidak dijalankan. Dan menariknya itu Allah Subhanahu wa taala memulai wasariqu wasariqatu, yang dimulai pertama kali oleh Allah pencuri laki-laki, baru pencuri perempuan. Sementara di pembahasan tentang zina Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Ini luar biasanya Al-Quran. Ketika membahas mencuri yang didahulukan laki-laki baru perempuan, ketika membahas dosa zina yang didahulukan perempuan kemudian laki-laki. Kenapa? Karena yang melakukan pencurian itu kata para ulama paling banyak laki-laki. Sementara dosa zina kenapa didahulukan perempuan oleh Allah? Karena yang melakukan dosa zina itu paling banyak adalah perempuan. Kan yang melacur teh are bawi. Nah, itu detailnya Al-Qur'an. Kitab suci, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa semacam ini, dan kalau kita pernah melakukan dosa-dosa besar kepada Allah, mudah-mudahan diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.